Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanka Saudara Prasena Putri dari kelas 11 Tata Boga 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Karena walaupun di masa pandemi seperti ini, kita tetap harus melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu thalabul ilmi atau mencari ilmu. Baiklah, yang pertama kita akan membahas pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya percaya. Iman berasal dari kata amanah yu'minu imanan, yang artinya percaya dengan sepenuh hati. Jadi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah artinya kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu benar adanya sebagai petunjuk agar kita dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 16 disebutkan, dan dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan dan mengambil orang itu dari gelap gulita kepada cahaya atas izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Dalam agama Islam, kita wajib percaya kepada 4 kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya. Yang pertama itu ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Bani Israel atau kaum Yahudi. Bahasa yang digunakan pada kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Pokok ajaran yang terdapat dalam kitab Taurat ini, yang pertama, perintah mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, ada larangan berbuat zina. Yang keenam, ada larangan mencuri. Yang ketujuh, ada larangan membunuh sesama manusia. Yang kedelapan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir, ada larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti karena memang diperuntukkan kaum Kipti. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad dan diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab Injil diperuntukkan bagi kaum Suryani. Kitab ini sebagai pedoman umat Nasrani agar melaksanakan perintah Allah. Isi dari kitab Injil ini sendiri, yang pertama diperintahkan mengesahkan Allah, yang kedua membenarkan kitab Taurat, yang ketiga menghapus beberapa hukum dalam Taurat, dan yang keempat menjelaskan bahwa kelak akan datang seorang Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat ada Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi, sekitar 611 sampai 632 Masehi. Kitab ini diturunkan sebagai penyempurna dan pembenar kitab-kitab terdahulu. Secara umum, isi Al-Quran berisi yang pertama itu ada akidah atau keyakinan, yang kedua ada akhlak atau budi pekerti, yang ketiga ada ibadah, yang keempat ada muamalah atau hubungan antar sesama manusia, dan yang kelima ada talqih atau sejarah. Al-Quran merupakan kitab yang terjaga kemurniannya karena sejak diturunkan sampai sekarang belum mengalami perubahan. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti pula yang memeliharanya. Al-Quran turun secara sedikit demi sedikit dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan 22 hari atau kurang lebih 23 tahun. Surah yang terdapat dalam Al-Quran ini sebanyak 114 surah. Nama lain dari Al-Quran, yang pertama Al-Huda yang artinya petunjuk, yang kedua ada Al-Furqan yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan salah, yang ketiga ada Asy-Syifa yang memiliki arti obat, yang keempat ada Al-Zikr yang artinya peringatan, yang kelima ada Al-Kitab yang memiliki arti sesuatu yang tertulis, yang keenam ada Al-Hikmah yang artinya kebijaksanaan, dan yang terakhir yang ketujuh ada Al-Bayan yang artinya penerangan. Materi selanjutnya perbedaan antara kitab dan suhuf. Yang pertama, kitab lebih lengkap isinya dibandingkan suhuf. Yang kedua, kitab lebih lama masa berlakunya, sedangkan suhuf lebih singkat masa berlakunya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kitab sudah dibukukan sedangkan suhuf masih dalam bentuk lembaran. Rasul yang mendapatkan suhuf antara lain Nabi Adam sebanyak 10 suhuf, Nabi Idris sebanyak 30 suhuf, Nabi Ibrahim sebanyak 30 suhuf, dan Nabi Musa sebanyak 10 suhuf.
Baiklah, materi selanjutnya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia. Yang kedua, pedoman agar tidak berselisih. Yang ketiga, informasi sejarah orang terdahulu. Yang keempat, mengetahui besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, dapat membedakan yang benar dan yang salah. Yang keenam, mensyukuri nikmat Allah. Yang ketujuh, penenang hati dan menambah pengetahuan. Yang kedelapan, sikap toleransi dan saling menghargai. Dan yang kesembilan, meningkatkan kesabaran. Nah, karena itu bacalah Al-Quran, karena setiap hurufnya akan dibalas dengan 10 kebaikan. Orang yang belajar Al-Quran atau yang mengajarkan akan diringankan siksaannya. Sebagaimana di hadis disebutkan, siapa saja yang belajar Al-Quran, pasti kedua orang tuanya akan diringankan siksaannya, sekalipun mereka berdua itu kafir. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.